Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali hari ini ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan aku juga senang nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Baik semuanya ya. Hubungan sama suami baik ya. Hubungan sama mertua. Kok ketawa? Hubungan sama mertua? Udah nggak punya. Oh udah gak punya. Kalau hubungan sama menantu? Nggak punya. Ibu kan mertua. Pernah punya kan? Ah? Pernah punya mertua. Pernah. Ini orang udah meninggal tidak dilupakan. Oh gak boleh dilupain. Waktu ibu punya mertua gimana? Baik, Baik. aman, Mertua Aman. laki-laki atau mertua perempuan yang rese? sama, Sama-sama rese. Sama-sama apa? sama-sama baik. Oh sama-sama baik, tepuk tangan Masya Allah. Kenapa tiba-tiba baru datang udah ditanya kayak gitu? Karena kita akan membahas sesuatu yang penting banget. Jadi jamaah disiapin catatannya ya. Dan tema kita hari ini adalah menantu versus mertua. Tepuk tangannya dong. Jangan berpikir negatif dulu ya. Ini sesuatu yang positif akan di luar dugaan kalian semua pokoknya. Tanyain dulu, siapa yang punya mertua? Ya. Siapa yang punya menantu? Siapa yang udah tua? Angkat tangan semua. Informasi juga buat jamaah yang di rumah. Iya. Kalau datang ke Islam Tinda itu gratis. Gratis semuanya. Paling yang bayar kalau patungan naik bus ya. Pada patungan gak semuanya? Yang gak patungan siapa? Saya tahu. Apa? Yang tidak bayar. Siapa? 2 cowok itu. Yang mana? Kenapa? Emang beneran gak bayar? Ketawa lagi. Langsung aja ya jamaah, aku punya tayangan nih. Gak jadi ikut suami, pergi deh. Kita lihat tayangannya ya, silakan. Jadi ikut pergi deh. Kenapa? Gak diajak kali ya. Karena tergantung tujuannya kan. Tergantung tujuannya. Oke jamaah siapin catatannya, nonton sampai habis. Ada sesuatu yang tak terduga yang akan tidak kalian kira pokoknya ya pagi hari ini ya. Dan mungkin jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga suka ngeliat di media sosial. Permasalahan antara mertua dan menantu nih. Mungkin karena beda frekuensi kali ya. Itu mungkin cuma alasan juga kali ya. Nah dalam Islam gimana cara menyikapi perbedaan itu Ustadz Syam? Mohon penjelasan Ustadz silakan. Terima kasih Mas Soni, tapi guru Ustadz Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai sekalian manusia, sungguh kami menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui sedalam-dalamnya. Jamaah. Yeay. Ibu dulu waktu masih punya mertua, karena tadi rata-rata angkat tangan yang udah gak punya mertua. Dulu waktu masih punya mertua sering beda pemikiran gak? Sering, maka kita pernah dengar istilah beda kepala, beda isinya.
beda suku, beda kebiasaannya, beda bangsa, beda bahasanya, beda di antara kesukaannya. Subhanallah, orang Sunda sukanya lalapan. Punya mertua orang Jawa sukanya manis-manis. Orang Sunda sukanya teh tawar. Punya mertua orang Jawa sukanya teh manis. Subhanallah, apakah hanya gara-gara manis dan tawar membuat kita berantem dengan mertua? Sungguh miris kalau hal sepele kita buka pintu syaitan untuk mengganggu ibadah yang terpanjang ini. Maka apa yang harus dilakukan? Menyikapi perbedaannya. Yang pertama, pandanglah mertua sebagai hambanya Allah. Sungguh hambanya Allah, punya hak di antara kita. Yang kedua, pandanglah mertua sebagai orang muslim. Sehingga orang muslim itu punya hak dari muslim yang lainnya. Apa haknya seorang muslim yang lainnya? Selamat dari kejahatan tangan kita dan selamat dari kejahatan lisan kita. Yang ketiga, pandang dia sebagai apa lagi? Lebih mulia lagi, pandang dia sebagai orang tua. Kalau dipandang sebagai orang tua, maka tugasnya anak adalah berbakti kepadanya. Walaupun pasti ada perbedaan dan Allah mengakui perbedaan itu sehingga kita disuruh lita'arafu, saling kenal mengenal. Berarti semua dari sudut pandang kita terhadap orang tua gitu ya masalah Betul. terjadi ya. Kita pandang dia sebagai apa sih? Apakah sebagai saingan kita atau Aduh. sebagai orang tua kita? Oh Masya Allah, terima kasih Ustaz Siap. Syam. Tepuk tangannya dong. Baru yang pertama ya. Jangan pandang orang tua kita atau mertua kita, jangan pandang mertua kita sebagai masalah ya. Karena biar bagaimanapun mereka adalah yang melahirkan pasangan yang kita cintai saat ini ya. Setuju? Masya Allah. Jangan nyalain mertua juga, takutnya kesalahannya sama si menantunya sendiri. Nah coba kita tanya sama Ustazah Lulung nih sebagai seorang mertua. Wah, amin calon Tadi mertua. kita kan calon mertua ya. Amin. Tahun ini kan Amin ya tahun Rabbal ini, alamin. Didoain amin. sama guru-guruku. Lagi bahas mertua. Apa tuh gimana tuh? Salahnya mertua apa? Tapi sebenarnya kan kalau kita koreksi diri sendiri bisa aja menantunya yang salah gitu ya. Bisa jadi. Takutnya nih kesalahan menantu yang tidak disadari itu yang akhirnya ada slack dalam hubungan antara mertua Yang dan tidak menantu. disadari ya? Yang tidak disadari. Oh. Kira-kira itu apa? Apakah? Biar kita sadar. Oke, Silakan Ustazah makasih Lulung. Kakak Sony. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Tumana serta bunda-bunda solehah yang CCM cantik-cantik, manja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya apa sih kesalahan yang paling sering kita ya atau menantu yang tidak disadari sehingga kita jadi ada selek deh tuh sama mertua. Bener gak Bun? Pemirsa, jadi kalau kita ngomongin masalah yang namanya mantu tidak sadar terhadap keadaan kesalahan-kesalahan kepada mertua. Satu misalnya menganggap remeh bantuan mertua. Misalnya kita lagi masak nih di dapur, mertua mau ikut. Dalam hati kita gini, ih timbang gitu doang, gue juga bisa. Nah, ada kayak gitu kadang-kadang di hatinya. Ada enggak? Oh, enggak ada, alhamdulillah ini solehah dan solihun. Yang pertama gitu juga suka menganggap remeh. Padahal bantuan sekecil apapun adalah suatu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbedaan pola asuh. Kita maunya nih anak nih misalnya nih, ingat ya mama udah bilang kamu masih pilek, masih flu, jangan makan es krim. Udah mama pergi dulu. Pas pulang-pulang anak kita belepotan es krim. Terus kita mau marah tapi yang ngasih mertua. Ada yang kayak begitu? Mama gimana sih makan anak aku masih pilek, masih flu. Ah udah, sehat. Sehat lagi. Nah perbedaan pola asuh. Kenapa orang tua kita ini memang benar-benar mendidik kita nih. Atau model mertua kita mendidik kita yang generasi seperti ini. Itu mandi hujan aja gak khawatir sakit. Tapi, gimana? Tegang amat yang hijau-hijau. Kalau misalnya zaman sekarang anak kita mau mandi hujan aja bilang apa? Jangan, ntar sakit. Kalau dulu ibu mandi hujan dilarang nggak? Ibu pernah nggak dulu mandi hujan? Pernah nggak mandi hujan? Pernah. Pernah mandi basah? Pernah. Pemirsa, jadi kalau namanya mandi pasti Mandi emang basah. Ya iya pasti basah kan? Kecuali kalau pakai pasir. Nah itu dia, itu namanya juga tayamum. mandi bola. Mandi bola ya Mandi bola, anak-anak. benar. Kemudian apalagi yang bikin kita nggak sadar? Komunikasi kurang sopan. Nih generasi emak kita, generasi mertua dengan kita misalnya sebagai mantu. Beda. Kalau kita ketemu teman boleh, hai coy. Hai. Masa sama mertua, hai coy.
nggak cocok komunikasinya, kurang sopan ya kan. Jadi kita sama orang tua harus qaulan karima, muliakanlah orang tua kita. Dan jangan bikin batasan. Kadang-kadang pokoknya kamu nih ya Mas ya, Ya. jangan ke rumah orang tua kamu. Ah, Kenapa? Nanti duit aku berkurang lagi. Jadi Ya. jangan. Apalagi membanding-bandingkan mertua dengan mertua lain. Mertua aku, mertua kamu beda banget. itu udah omongannya udah valid ya. Valid tuh. Valid, sini. Pak Yudi bentar. Hah, Pak Yudi sini. Tanya nih tentang mertua nih. Nih, dari tadi Iya. Ustazah Lulung suaminya di belakang ngerekam pakai handphone. Takutnya ini kayaknya mau dijadiin barang bukti, mau dikirim ke orang tuanya nih omongannya. Nih Apa? suaminya Ustazah Lulung, tepuk tangan dulu. Tuh, Dan. Dari tadi ngerekam-rekam itu mau dijadiin bukti buat orang tua Pak Yudi, kita omongannya Ustazah. Dia Ya. Udah itu udah kedengeran. dia tuh terkabul doanya karena dia tidak mau punya mertua. Jadi saja Lulu nggak punya mertua. Hah? Karena Pak Yudi yatim piatu. Yatim piatu. Oh, Tapi yang jadi masalah, Pak Yudinya. kenapa? Pak Yudi kan punya mertua. Iya. Iya. Gimana? Pak Gimana? Yudi? Mertuanya dua. Dua. Iya. Mantap. Iya. Mertuanya Kita gimana, juga Pak Yudi? dua. Oh iya benar. Maksudnya 3 sama. Jadi saya nggak berani untuk poligami karena saya punya dua mertua, udah punya dua mertua aja repot, apalagi poligami. Ngomongin mertua. Belum Tahu berani. nggak? Ibunya Ustazah Lulung itu ada 2 orang. karena Karena itu- bapaknya Ustazah Lulung, 2 istrinya. Jadi dia punya 2 mertua perempuan. Ya, Mana benar. cerewet lagi Dua-duanya. Terima kasih Pak Yudi, tepuk tangannya dong untuk suami Ustazah Lulung. Terima kasih Ustazah untuk Makasih. penjelasannya ya. Aku mau cium tangan dulu ah. Apa? Oh cium tangan dulu sama Perasaan baru kali ini aku lihat cium tangan. Depan kamera. depan kamera. Ustazah Lulung, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, nanti kita lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, jamaah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.